Baik, terima kasih atas partisipasinya teman-teman semua sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman dari kelompok 6 dan kelompok 7. Perkenankan saya dari kelompok 5 membawa topik ruang kolaborasi. Topik 1 pengertian SDGs menurut ahli dan urgensi dalam pendidikan dengan anggota yaitu Dwi Retno Mirunggan saya sendiri. Kemudian ada Firly, kemudian ada Elis Purwaningrum dan Imelda Fustihana. Dari kelompok 5 menyajikan tentang pengertian SDGs menurut ahli, yaitu menurut TANW 2020, pembangunan berkelanjutan atau biasa disebut juga dengan Sustainable Development Goals atau SDGs, merupakan hasil sidang umum dari Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB pada tanggal 25 September 2015 di Amerika Serikat. Bisa dilanjutkan oleh teman-teman dari kelompok 5. Baik, selanjutnya pengertian SDGs menurut ahli. Sustainable Development Goals merupakan sistem pembangunan yang berkelanjutan yang melanjutkan dari Millennium Development Goals (MDGs) yang baru mengentaskan hasil dari separuhnya. Karena SDGs dibentuk untuk mengentaskan masalah-masalah negara dari berbagai ketimpangan yang ada di dalam negara, khusus terutama di bidang pendidikan. Selanjutnya, menurut Savitri, Sustainable Development Goals ialah suatu program dalam upaya pembangunan untuk mencegah peningkatan kesejahteraan ekonomi dan kualitas hidup masyarakat secara berhubungan, termasuk dalam bidang pendidikan, serta pendidikan dapat berpengaruh terhadap pencapaian pembangunan berkelanjutan. Tujuan pendidikan dijadikan pijakan untuk mendorong sasaran dan target dari program SDGs ini. Peningkatan pendidikan di Indonesia akan tercapai dan sesuai tepat sasaran dari 17 poin SDGs yang salah satunya yaitu upaya untuk membangun negara yang berkualitas melalui pendidikan yang berkualitas dan layak. Nah, selanjutnya boleh dilanjutkan oleh Oke, selanjutnya pengertian SDGs menurut ahli. Yang pertama yaitu Savitri, Yulianti, dan Rostika. Sustainable Development Goals atau SDGs ialah suatu program dalam upaya pembangunan. Jadi pengertian SDGs menurut ahli. SDGs merupakan dokumen kesepakatan pembangunan global yang mencita-citakan tercapainya pembangunan berkelanjutan dalam menghadapi permasalahan pembangunan. Ada juga gagasan bahwa tujuan pembangunan berkelanjutan merupakan jalan baru dalam proses pembangunan. Tingkat pendidikan di Indonesia dinilai masih rendah, terbukti dengan Indonesia yang memiliki angka buta huruf tertinggi jika dibanding dengan negara lainnya. Di negara Indonesia, 15% anak bawah usia 15 tahun mengalami buta huruf, dan di negara lain hanya kurang dari 10% anak muda buta huruf. Citra Indonesia saat ini menunjukkan bahwa kualitas pendidikan di Indonesia masih jauh di bawah apa yang direncanakan dalam SDGs. Akibatnya, dalam skenario ini, kesenjangan pendidikan merupakan hambatan utama untuk mencapai pendidikan yang berkualitas. Untuk mencapai tujuan penilaian mutu, sistem pendidikan yang harus diciptakan dengan lingkungan dan proses belajar yang menyenangkan, yang mendorong siswa untuk mengembangkan keterampilannya secara maksimal. Lebih lanjut, peningkatan prasarana pendidikan merupakan komponen yang dapat membantu suatu negara mencapai pendidikan yang berkualitas. Baik, bisa dilanjutkan.
Baik, untuk selanjutnya, jadi kesimpulannya bahwa berdasarkan pendapat dari beberapa ahli, dapat disimpulkan bahwa SDGs merupakan program lanjutan dari MDGs yang telah disepakati oleh berbagai negara untuk menuntaskan masalah-masalah dan ketimpangan di berbagai negara, khususnya dalam bidang pendidikan. Nah, tujuan pembangunan berkelanjutan ini dibagi menjadi 4 kategori, yaitu pembangunan ekonomi, sosial, kelembagaan dan lingkungan. Nah, ada 17 tujuan utama dalam Sustainable Development Goals. Next. Nah, untuk urgensi SDGs tentunya dalam bidang pendidikan. Nah, berdasarkan pendapat para ahli, urgensi dari SDGs pada dunia pendidikan itu berfokus pada peningkatan kualitas dan akses dari pendidikan. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, sehingga pembelajaran yang tercipta itu lebih bermakna dilakukan agar menghasilkan output yang sesuai untuk membangun negara yang berkualitas melalui pendidikan yang berkualitas dan layak. Nah, sedikit tambahan bahwa dengan mengintegrasikan SDGs ke dalam pendidikan ini, kita dapat membantu peserta didik kita untuk memahami dan mengambil tindakan terhadap tantangan global, sehingga mereka itu dapat berperan aktif dalam mencapai tujuan SDGs dan meningkatkan kualitas hidup di seluruh dunia. Itu dari kelompok 5. Baik, terima kasih penyampaian dari teman-teman semua. Selanjutnya, akan saya beri kesempatan kepada kelompok 6 dan kelompok 7 yang ingin bertanya, menyanggah, atau memberikan pendapatnya kepada kami, kelompok 5. Monggo dipersilahkan. Untuk pertanyaan mungkin bisa ditulis di kolom chat atau langsung saja open mic-nya. Baik, izin bertanya dari kelompok 6 untuk kelompok penyaji. Terkait dengan SDGs ya. Tentunya tadi Anda semua sebagai kelompok penyaji sudah menyajikan terkait telaahnya bagaimana. Saya di sini sedikit melihat ya bahwasanya terkait dengan SDGs yang mana itu sudah merangkai pendidikan. Kadang saya melihat apakah memang pemerintah itu sudah memberikan sumbangsi yang cukup signifikan dalam hal itu gitu. Karena memang ketika berbicara terkait dengan SDGs yang itu merangkai pendidikan, tentunya kita juga harus melihat dari ujung Sabang sampai Merauke gitu. Nah, di daerah-daerah 3T yang mana itu juga memiliki keterbatasan bagaimana kemudian kita bisa merepresentasikan dari SDGs itu secara komprehensif. Mulai dari daerah 3T yang memang saya ingin tanyakan ke kelompok ini. Terima kasih. Itu untuk saya izin menjawab dan nanti akan ditambah oleh teman-teman dari kelompok saya. Kita pertanyaan tadi tentang bagaimana sumbangsih dari pemerintah melihat perkembangan pendidikan yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, nggih. Yang mungkin kalau saya tanyakan kepada Mas Fazan, apakah pemerataan kan? Begitu Mas Fazan? Betul sekali, Mbak. Jika kita melihat
pemerataan pendidikan tentu masih banyak sekali masalah yang timbul. Karena kita tahu dari Sabang sampai Merauke Indonesia terpisah-pisah oleh laut, pulau-pulau yang mungkin masih ada yang belum terakses, itu masih menjadi fakta bahwa pendidikan di Indonesia masih sulit untuk merata. Kenapa? Karena tidak semua wilayah Indonesia itu bisa diakses dengan baik, bisa diakses teknologi, transportasi maupun internet dan lain sebagainya. Ini membuat perbedaan memang masih terjadi. Tapi kita tidak boleh lupa bahwa sebenarnya pemerintah itu juga mengusahakan, pasti mengusahakan dengan adanya contohlah kita beberapa pengiriman guru untuk daerah 3T itu juga ada. Begitu, itu salah satu bentuk perhatian pemerintah terhadap pendidikan yang berada di wilayah 3T tersebut. Gitu. Kemudian dari pemerintah juga memberikan beberapa bantuan seperti dana-dana pendidikan sampai wilayah walaupun tidak semaksimal di wilayah ibu kota atau wilayah yang masih terjangkau transportasi dan komunikasi begitu. Kemudian teman kelima bisa ditambahkan jawaban. Ya, izin menambahkan ya, teman-teman, kaitannya dengan upaya pemerintah, sebenarnya dari sisi pemerintah itu yang saya tahu berdasarkan salah satu channel YouTube yang membahas tentang pendidikan itu 20% anggaran atau APBN itu digelontorkan untuk pendidikan, teman-teman. Harapannya apa? Harapannya agar pemerataan itu bisa berjalan. Jadi nggak cuma yang di kota aja yang berjalan dengan baik, tapi di daerah-daerah seperti daerah Papua dan daerah terdepan, garis depan lainnya itu juga mengikuti baik secara fasilitas maupun juga kebutuhan pendidik. Namun memang pada kenyataannya itu dengan dana yang menurut saya itu lumayan besar untuk pendidikan, itu memang secara kualitas itu belum begitu sesuai. Jadi kenaikannya itu belum signifikan. Nah, hal ini tentunya dari pemerintah pun berupaya seperti saat ini kita ini mengikuti program Prajab ini juga salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas dari segi pendidiknya dulu. Jadi dengan pendidiknya juga berkualitas, harapannya nanti outputnya bagaimana kita bisa membantu menciptakan generasi dari generasi lanjutan itu juga berkualitas. Nah, selain itu, selain program SM3T yang dibentuk oleh pemerintah, sebenarnya dari Pak Anies Baswedan dulu juga sempat mungkin sampai sekarang, insya Allah sebenarnya masih berjalan, yaitu adalah program Indonesia Mengajar, teman-teman. Nah, di sini memang programnya itu relawan pengajar itu hanya 1 tahun, tapi dengan adanya program ini mungkin menjadi salah satu upaya pemerintah untuk membuat pendidikan itu lebih baik, terutama di daerah yang jauh, yang aksesnya sulit, itu dengan adanya Indonesia Mengajar, mengirimkan ke berbagai daerah-daerah. Seperti itu tambahan dari saya, mungkin ada teman lain yang ingin menanggapi. Bagaimana Mas Fazan, apakah dari kelompok diciptakan dari kelompok dari kelompok lain ada yang mau menanggapi juga pertanyaan dari Mas Fauzan? Baiklah, jika tidak ada yang menambahkan untuk mengembalikan pertanyaan tersebut kepada Mas Fauzan, bagaimana Fauzan? Apakah pertanyaannya? Ya, terima kasih. Baik, seluruh audiens dari kelompok 5, sekian tentang kelompok 5, maaf ada kesalahan. Semoga materi kami dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Akhiri wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.